Dan artisan kan biasanya itu modal tuh habisnya di bahan sama Bahan. development, bukan di marketing. Betul. Itu dia. Satu hal menarik. Kalau di artisan, habisnya di bahan. Bukan di marketing. Marketing. Ini ngomongnya pelan tapi agak-agak nyelekit gitu ya. Adri Ruangi, it's back. Halo, apa kabar semuanya bro and sis. Ketemu lagi di podcast Adri Ruangi. Hari ini gue bersama dengan James dari Koan Fragrance. Apa kabar? Sehat, Mas Hedren gimana? Yes, ya kita pernah ketemu waktu itu tuh beberapa bulan yang lalu ya, James ya waktu itu ya? Iya, 2025 di Agustus. Iya, Agustus lah ya, beberapa bulan ke belakang dan itu menghantarkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya dan kali ini malam hari ini kita ketemu ngobrolin khusus. Kenapa? Karena pada penciuman pertama ketika dari Koan ngirimin kreasinya yang mantra itu emang memberikan mantra buat gue. Dan langsung bikin penasaran gue, ini siapa ini yang bikin parfum kayak gini? Karena gue dikasih taunya bukan sama lo waktu itu, sama Mas Alip. Oh, iya. Pandu ya. Pandu ya, bener Iya, ya? Pandu yang megang akun sosmed gitu. Kayak, wah Kang, ini kita artisan. Wah, siapa ini artisnya ya kan? Dan inilah man behind the Koan. Gue penasaran banget dengan Koan karena ini boleh dibilang aroma yang menurut gue satu sisi aromanya itu safe, pada sisi yang lain nggak safe amat juga. Ya, karena ada animal kalau yang mantra ya, nggak tahu Cuman sebelum ke situ, gue pengen tahu dulu deh, lo tuh sebenarnya emang punya background as a perfumer, bikin parfum, atau kayak gimana? Karena setiap orang yang gue ajak ngobrol di podcast gue di Adrian Wangi pasti punya story yang berbeda-beda nih. Kalau lo sendiri di Koan ini sampai kemudian, oke deh, bikin karya parfum, itu kayak gimana tuh? Awal mula ceritanya tuh? Jadi awal mula itu mungkin karena basicnya gue di desain ya, desain komunikasi visual. Oh, lu desain komunikasi ya, visual. Jadi dari kecil tuh emang suka gambar lah. Terus waktu lagi kuliah ada bikin juga eksperimen ke musik audio lebih. Musik audio, oke. Jadi itu kan udah dua ranah, satu visual, satu audio. Oke. Dan kayaknya masih kurang buat penyaluran esensi jiwanya tuh. Seniman lagi nih kayaknya. Jadi waktu nyoba medium parfum ya, maksudnya kalau parfum itu awalnya jujur gue nggak gitu suka. Nggak segitu suka? Nggak gitu suka, karena ya parfum itu yang kita cium kan ya itu terus ya. Ya fresh, kadang kalau yang parfum jadul tuh kayak tradisional, kayak Cologne. Iya. Terus tiba-tiba muncul nih kayak animalic, ini apaan sih gitu. Cobalah waktu itu nyobanya kalau nggak salah Naked Mink di Sensory. Oh, punya di Sensory. Punya di Sensory. Animalic versi di Selain itu Sensory punya ya, Naked Mink, oke. Flame Me to the Moon juga punya. Oh, saya merasa tersandung. Tersanjung maksudnya ya, oke. Jadi dari situ dan Flame Me to the Moon bisa dibilang artisan juga ya, niche. Dan di Sensory itu udah mentok dah artisannya. Lah ya, kotak kanan lah ya. Iya, ternyata parfum itu bisa diolah sedemikian rupa kayak satu sisi bisa kayak mengguncang emosi, bisa memori juga. Di sisi memori itu bukan di parfum. Gong awalnya itu lebih ke raw material. Raw materials. Itu gaharu. Lu dari gaharu. Jadi berat ya dapat raw materials awalnya ya, langsung gaharu. Kenapa penasaran juga. Kata orang kan di gaharu itu ada smoky, animalic gitu. Coba pesen lah. Nyium. Ini langsung kayak muncul memori. Apa memori lo saat sniff itu? Itu memori yang susah dideskripsikan karena enggak, bukan memori nyata ya, tapi kayak kita imajinatif gitu? Iya, kayak kita pernah nyium ini tapi nggak tahu di mana, nggak tahu tempatnya. Goib lah ya? Iya, kayak goib lah. Terus ya gue baca-baca lah jurnal apa segala macam. Ternyata aroma itu bisa merangsang sensorik di kepala. Dan itu membangkitkan satu sisi esensi kita sebagai mamalia. Nge-trigger sisi mamalianya kita. Human sih kita ada sisi mamalianya, betul. Dan pas di posisi itu, gue kepikiran gimana kalau gue bikin parfum yang arahnya bisa, ya mungkin nggak pasti ke sana, tapi ya kita mencoba ya ke sana. Tapi kenapa parfum? Karena secara pengalaman ya, buat karya di visual sama di audio juga. Dan sebagai penikmat juga pastinya ya kan, karena nggak cuma bikin.
di visual itu agak sulit. Kayak kita bikin suatu gambar yang gelap misalnya. Oke. Kita mau menceritakan suatu emosi yang kelam Kelam dari gambar. dari gambar. Oke. Itu kalau orang lewat, orang lihat, ya udah. Udah sightseeing lah ya. Ya, nggak semua orang bisa langsung pop gitu dapat. Tapi kalau di musik itu Udah lebih deep. lebih deep, tapi menjurusnya lebih ke memori nostalgia biasanya. Nostalgic. Oke. Ya, kadang kalau kita misalnya road trip pas masa kecil kemana dengar musik ini, terus kita denger, keinget gitu. Loving you. La 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 la. Lagi nyanyi gua. Dan bedanya di parfum, Oke. itu dia secara sensorik nggak perlu proses panjang lebar. Karena kalau kita visual kan lewat mata, terus diolah lagi di kepala, kumpulin Sensory memori. acuity-nya ya? Ya, di parfum langsung cepem langsung. Langsung sniffing aroma, bug, masuk ke trigger ke sense memory, Iya, bug, langsung. langsung connecting ke Dan secara Hal yang jurnal ilmiah pun memang parfum itu salah satu sensorik ya, yang paling cepat memicu respon otak baik dari segi memori ataupun emosi. Yes, setuju sih. Dan paling lama nyimpan memori juga. Ya, Kalau kita kebayang-bayang, Bro Isis, kalau misalnya lo ingat-ingat aroma tertentu yang bikin tidak nyaman, itu pasti sampai detik ini kita masih kayak keingetan ya. ya, Ada aroma-aroma tertentu masing-masing kita punya gitu kan, yang tidak bikin nyaman, terus itu pasti akan terus teringat sampai kita dewasa pun. iya. Karena di penelitian pun ya, memori kita ini menyimpan notes aroma itu masing-masing di bagian sini namanya Jacobs organ. Dan kalau di bagian itu peran satu atau 2 milimeter kecil. Itu kalau memori nggak punya, otak kita otomatis ngerancang cerita sendiri. Dan itu fake memory biasanya. I see. Itu yang membuat ketika kita sniffing aroma, terus kita misalkan nggak punya sense memori tertentu atas aroma Iya. itu, tapi otak kita kayak bisa ngait-ngaitin sehingga muncul, wah kayak ngerasanya lagi ada di taman. Iya, betul. Kayak ngerasa Udara pernah yang gitu. segar, hijau-hijau. Terus yang nonton sambil membayangkan, kayak gimana ya maksudnya ya? Sangat subjektif kan? Iya. Bebas-bebas aja. Bebas. Oke, jadi itu yang membuat lo jadi makin kayak nagih, Ya, tertarik. karena satu medium yang bisa dibilang powerful ya, buat sisi artistik. Oke. Nggak lebih powerful daripada audio dan Atau visual. Kalau audio apa? Lu main musik juga? Atau Kalau performer nggak. Kalau disuruh bikin komposisi musik tapi masih oke lah. at least secara audio lu inherent juga lah ya, deket maksudnya dengan Master nggak tuh. apa alat musik yang lu emang biasa? Gitar, kick drum bisa. Lebih spesifik ke audio engineering sih biasanya. Audio engineering, Ke berarti mixing, technical ngatur mastering. mixing, Ya, mastering. mastering, kayak separasi ketemu gua. audio. Itu kan kepake di kayaknya parfum. nyambungnya di situ deh. Iya, Itu betul. technical banget. Agak nyambungnya di mana nih ke parfum yang lu rasa? Ah, ini. Jadi sebenarnya udah pembahasan di teman-teman di komunitas forum perfumer juga. Parfum itu kan biasanya kalau kita anggaplah sebagai konsumen beli parfum, ada top, middle, base. Yes. Sebenarnya top notes, middle notes, base notes, Notes ya, notasi. notes, notasi, sama kayak di musik. Ya, do re mi Ya, fa sol la iya. si do. Terus ada istilahnya akord. Akord, peng. Berapa nada disusun Ya. bersamaan jadi satu aroma. Ya. Dan itu baru dasar ya. Tapi kalau kita lebih ngulik lebih dalam di komposisi parfum. Oke. Aroma parfum itu kan ada yang seolah pas disemprot tuh spray kayak mendem gitu. Ya. Tapi ada kayak seolah luas aromanya. White gitu ya. Ya, Oke. Itu kalau kita cocokin sama mastering audio, itu sama soundspiration. Kalau di audio kan pakai I see. delay reverb, Iya. stereo dimainin. Ini pakai aroma Pakai aroma kurang lebih sama konsep. dengan beberapa chemical yang mendukungnya gitu ya. Tapi ya teknikalnya pasti beda lah di parfum. Iya. gitu kan. Tapi secara prinsip filosofisnya ada kesamaan. Ada kesamaan. I see. Bahkan di visual pun ada kemiripan. Di visual itu kan ada namanya harmoni warna, triad biasanya. Kayak merah, biru, sama kuning. Itu harmoni, Jadi apa? saturationnya apa segala macam. Oke. Di perfumery pun sama. Oke. Kalau ini ketemu ini, Jadi klop. apa? Kalau ini sama ini bentrok. Oke. Kayak gitu. Dan biasanya kalau di Kuan sih agak ekstrim kadang ya. Kayak semisal di mantra, itu di base-nya itu biasanya woody, ada wood-nya, apa Iya. yang animalic, di atasnya press. Iya, Itu kan iya. kontradiksi sebenarnya. Iya. Agak-agak eksploratif sih memang. Iya. Agak-agak berani-berani gimana gitu ya. Tapi bedanya kalau di visual kan satu bingkai itu langsung kelihatan semua. Yes. Dan di
perfumery itu kayak di musik kan dari ada intro masuk Iya, iya. ke middle terus Ref chorus gitu ya. refnya. Chorus, bridging. Sama kayak gitu kalau di parfum ada Alunan, alunannya. harmonisasi. Iya, dan ya Bikin candunya, refnya. Hutan terbaca, akan terjadi. Gitu-gitu ya. Iya. Racunnya kan di situ ya kan. racunnya. Jadi biasanya kalau orang suka parfum biasanya di notes bagian tertentu tuh biasanya. Dapatnya mana? Dapatnya ya biasanya kalau sukanya di aroma yang jasmine-nya nih misalnya atau di green tea-nya nih. Oke, berarti sebenarnya ketika menikmati aromanya juga bener sih, jangan buru-buru untuk menjudge, gue gak suka, dengerin dulu, kayak musik ya. Ya harus Baru di- dapat enaknya. musik kadang kita sekali denger dua kali denger belum dapat. Belum dapat. Kadang udah seminggu terus-terusan denger baru tiba-tiba malah enak diulang-ulang lagi. Tapi ya artinya dunia perfumery dengan musik singkat ceritanya emang punya cukup korelasi ya sehingga itu yang ngemudahin lo untuk mempelajari lebih jauh. Berarti lo sebenarnya sebelum bikin parfum ini lo nggak ada basic No, sama sekali kosong. secara technical segala macam making perfume nggak ada, Enggak, kosong. kosong. Jadi lo starting dari berapa tahun ke belakang? Mungkin dari Koan ya. Kalau Koannya itu secara official nyebutnya 2023. Oke. Pastinya itu lupa juga. 2023 tuh prung si Koan. Si Tapi Koan. sebelum Koan sebenarnya lo udah kayak kepo-kepo atau Kayaknya kepo sih. Lupa kapan pastinya tapi udah kepo. under 2023 tuh udah kayak kayaknya Ya ngulik-ngulik lah. yang tadi lu bilang kok kayaknya asik juga nih, gue kayak ada keresahan untuk bisa masuk ke dunia aroma dari audio visual, kayaknya di titik itu kali ya. Ya, Oke. kan udah mulai ngulik beli bahan baku. Tapi ya namanya otodidak ya, belajar sendiri. Kayaknya ceritanya sama semua tuh. Beli bahan baku raw material essential oil, terus lihat parfum apa, notes-nya bergamot, tengahnya lavender, campur-campur. Mix. Ya cium terus buang. Oke. Kok nggak mirip gitu kan? Akhirnya baca literasi mau nggak mau. Oke. Ternyata ada yang kurang. Aromatic chemical, isolate, apa segala macam. Itu hanya untuk memenuhi apa rasa penasaran lu terhadap aroma tertentu yang lu pengen buat atau hanya pengen kayak tadi yang lu bilang visualnya gue udah ngerasain kayak gini, oh audio kayak gini, terus aroma kayak gimana, cuman gitu doang atau ada yang lain sebenarnya pada saat titik itu tuh? Awalnya di situ dulu kayak kepengen sih, maksudnya kita nge-explore ke arah aroma, terus beli bahan baku. Sebenarnya kalau nyerah di awal mungkin nggak jadi podcast kita ya. Oke. Tapi karena raw material udah banyak dibeli, sayang Sayang dibuang. juga. Akhirnya udah cemplung aja. Agak mirip dengan beberapa yang gua ajak ngobrol di sini ya. Ternyata ya punya kesamaan nih, kayak podcastnya kayak mendata ya. Oh ternyata parfumer-parfumer lokal otodidak artisan nih story-nya agak-agak 11-12 ya. Hanya beda goals ya objek. Kalau lu lebih karena ada kerasahan dalam bukan kerasahan kali, ada kayak rasa penasaran ya. Pengen nge-explore lebih jauh gitu. Oke, lu Karena merasa tidak cukup dari visual. ya nggak cukup. Ada yang pesan yang nggak bisa disampaikan di visual sama di musik. Ada pesan apa sih kok harus kayak aroma? Nggak cukup pakai audio visualnya, pesan apa? Yang lu nggak bisa deliver di situ. Iya. Pesan kayak gimana contohnya? Sebenarnya pesan yang mau disampaikan itu sesuai dengan line up The Journey seriesnya Koan. Masuk. Kita akan cerita itu ya, pesan apa? Ya kayak tunggu sabar ya. Ini langsung masuk ya bridgingnya ya. Jadi pesannya apa? Ada di Koan. Sabar ya. Oke. Jadi sebenarnya bukan starting baru-baru aja, tapi sebenarnya lo udah kepoin lama dan untuk memenuhi rasa penasaran lo coba eksplorasi aroma ke aroma dan tadi yang lo ceritain itu aroma pertama yang lo beli itu Gaharu itu bukan? Atau Bukan, yang murah-murah dulu pasti. oh yang murah dulu. Iya. Apa aroma pertama yang lo kayak? Iya itu misalnya kayak cedarwood. Oh cedarwood, standar ya, lavender, ya lavender, patchouli, oke. cium patchouli kok baunya kayak gini gitu. Oke. Bisa campur ya, nama patchouli baunya kayak kayu basah lembab gitu. Iya. Dicampur ini ya habis dah. Habis. Kayak Oke. jamu. Dari semua perjalanan aroma lo itu, dari satu notes, single notes yang lo beli, essential oil yang lo beli, dan seterusnya, apa aroma yang wah gila nih, ini makin kayak gitu, makin kayak ningkatin rasa penasaran lo terhadap dunia aroma perfumery khususnya. Apa? Mungkin lebih ke aromatic chemical ya, sesudah explore essential oil kepalang tanggung ya. Yes. Mau basah-basah sekalian Iya. belilah ya kan. Aroma Itu aroma chemical itu ya Veramos Veramos. sama isobutyl quinolin. Oke, apa itu? Coba di searching saja ya. Ini mungkin ada pertanyaan-tanya, bedanya apaan sih chemical sama itu? Nah, biar mungkin ada juga yang pengen tahu. Dari pengalaman lo.
Yang setahu ya, mungkin salah, mohon maaf, Ya, bisa dilarang. karena based on experience ya, Iya. semuanya ya, oke. Kalau aromatic chemical itu mungkin kalau saya pribadi memandangnya satu komposisi yang membentuk aroma tertentu, kayak substitute. Misalnya Veramos, Veramos itu pengganti Okmos. Karena Okmos sendiri itu udah ilegal kalau nggak salah, Iya. nggak boleh digunakan. Jadi dibikinlah substitute-nya Kayak Veramos. misalkan ambergris, ambroxan, Ambroxan, gitu-gitu ya. ambroxanite, Oke. ambrodioxin. Terus ada namanya isolate. Isolate tuh dari gugus molekul yang banyak tuh dipecah jadi satu. Misalnya kita ambil anggaplah lavender. Oke. Lavender itu kan molekulnya banyak. Dipotong tuh diambil satu jadi linalol. Itu dia. Itulah ya. Jadi ingat rumus kimia pelajaran SMA kelas 2 ya. Gimana setelah lo jalani dunia perjalanan aroma-aroma itu seperti yang lo expect nggak? Wah, gila ternyata seperti yang lo ceritain awal tadi, gila ternyata oke juga ya wangi-wangian aroma demi aroma yang lo sendiri. Lo dapetin itu atau kayaknya sosok aja nih. Iya, dapetin satu itu, habis itu mikirnya yang berat juga ya. Berat. Emang apa ya bikin berat dari pengalaman? Nggak segampang itu, maksudnya kita mikirnya parfum itu udah yang wangi gitu ya. Tapi sebenarnya di belakang proses pembuatan parfum itu panjang, kompleks, lika-likunya banyak. Sampai jadi Satu signature formulasi Iya, otentik ya. Kita sedang bicara otentisitas ya, bukan lagi bicara yang konteks jupan ya. Ini agak berbeda. Signature scent. Agak nyerempet dikit ya. Nggak apa, tujuannya apa? Ya kan? Karena ternyata struggle-nya sebegitunya. Iya, Oke. betul. Nah, saat itu lu belajarnya gimana tuh? Belajar sendiri lebih banyak dapat informasi itu dari online sih. Misalnya dari Online. forum Best Notes. Oh, oke. Lalu ada download kayak literasi, jurnal-jurnal lah. Jurnal-jurnal. Terus buku juga, buku Oh. parfumery. Ya mau nggak mau dibaca. Yes. Jangan salah langkah. Jangan salah langkah, punya Iya. basic. Ya, Minimal ada basic lah. Iya. Nggak perlu sampai advance gimana. Iya. Minimal tidak asal campur lah ya. Iya, sayang materialnya. Iya, ada dasar kenapa ini harus ketemu apa gitu kan. Ya, dan mungkin itu satu hal yang jarang diapresiasi masyarakat umum. Jarang. Karena nggak tahu, Karena ketidaktahuan. ketidaktahuan. Iya. Paham maksudnya kemana arahnya ya. Iya. Iya, betul. Barangkali mungkin sekarang itu karena parfum masih dilihat sebatas sebuah produk ya, bukan sebuah karya mungkin ya. Iya, betul. Dan sifatnya fungsional kali ya. Mungkin saya coba langsung masuk ke ranah koan ya. Jadi koan itu sendiri kan kalau dicari di Google Internet, Yes. itu satu kata penyebutan buat metode biksu di Zen Buddhism Jepang. Oke. Metode mereka buat mencapai pencerahan dalam bentuk pertanyaan. Oke. Pertanyaan atau cerita. Oke. Atau kalimat lah. Mungkin kalau yang nggak tahu mikirnya, mistis nih. Sebenarnya nggak. Kenapa pemilihannya koan? Karena waktu saya pelajarin perfumery, itu sampai history di belakangnya. Asal mula aroma itu gimana sih bisa manusia nikmatin gitu. Oke. Dan itu sejarahnya panjang sampai di Mesir kuno. Yes, Biasanya betul. buat dari Mesir kalau ditarik ke belakang ya. ya mayat buat itu ya, jenazah raja-raja, Ya, bangsawan. Yang Habis itu pindah lagi ke Eropa. betul. Dan di Eropa pun masyarakat saat itu menganggapnya aroma yang wangi itu kayak sehat, bersih, obat. Terus mulailah industri di Jerman kalau nggak salah ya, yang menemuin aromatic chemical pertama gimana, terus bisa di mass production, akhirnya harga bisa turun. Mulailah industri perfumery di Eropa sana. Dan itu mulai nyasar ke konsumen kelas menengah dan ke bawah juga. Dan itu dijadiin sebagai gaya hidup. Oke. Lifestyle ya. Dan makin kesini pun makin ke komersil arahnya. Dari sisi corporate brand-brand besar. Iya. Lebih nyangkut pautin kalau aroma ini bisa kesannya kayak gini mewah, aroma gini sensual gini, menarik lawan jenis lah bahasanya gitu. Dan koan sendiri mau balikin ini semua. Kita ambil esensi wangi-wangian ini sebagai hal yang sakral, jadi dikemas dalam bentuk modern. Ritual pencerahan, Pencerahan. story behind-nya itu. Sebenarnya intinya lebih ke meditative experience ya. Meditatif. Jadi parfum itu kita beli, parfum mahal ya. Kita beli harus ada meaning dong. ya buat kita nikmatin. Minimal kita nikmatin dulu.
jangan jedar-jedar terus orang yang nikmatin kita mabuk. Iya. Jadi kalau konteksnya Koan di sini based on story itu yang mau disampaikan adalah parfum yang dibikin tuh sebagai medium ya. Medium. Oke. Berarti nyambung ke yang cerita lu awal dong bahwa lu dapat spektrum yang berbeda ya dari Iya. sisi art yang Iya. awalnya difasilitasi melalui medium visual, audio, kemudian aroma dan keluarlah wujudnya si Koan ini. Koan. Oke, ini nyambungnya kepada starting Koannya berarti itu di tahun 2000. Kayaknya sebelum 2023 ya, karena 2023 itu baru nge-launching Koannya sendiri. Officially 2023 Koan ini. Rilis publish produk enggak, tapi udah kalau nggak salah udah IG sama website. Udah Jadi, ada? ya secara legal ya berarti. Karena gue brand baru udah tahu ada. dapat mantra 2025. Iya, awal itu Sebenarnya sudah. sebenarnya 2023 itu udah bikin website, bikin IG. Oke. Terus 2024 itu soft launching lah. Jual offline Oke. itu yang seri klasik, yang casual series. Yang kayak gini maksudnya? Iya, yang ini. Yang dua Oh, ini. oke. Oh, sebelum dua ini dulu ya. Iya. Oke. Ini Mirage, oke, sama udah Crimson. sama Crimson. Oke. Dan Mantra pun itu masih proses dari 2023 itu udah jalan tuh. 3 Jalan sampai terus. kemudian 2025 2 tahun. 2024 itu kan udah jadi formulanya di proses Oke. aging. Agingnya biasa kalau koan itu 3 sampai 6 bulan. Jadi udah jadi Oke. formula, Oke, ngerti. campur-campur, diemin. Oke. Dan itu banyak dilewatin sama brand-brand yang ngejar Iya. profit. Panjang ya ternyata ya. Dan akhirnya baru urusannya bisa launching 2025. ya. Wah, bioskop memang ya. Harus kasih applause ya. Karena ini dengan ceritanya udah langsung ngoh ya, kata orang Jerman lah ya. Tapi gue iya sih, gue ngerasa waktu bikin Fly Me to the Moon dan 420 masuk ya. Sama kayak gitu juga, walaupun gue nggak ngalamin secara teknikal, tapi ya kebayang. Ngerasain juga sensasi-sensasi yang sejenis juga. Oke, jadi sebenarnya apa namanya 2023 udah proses, ini dulu ya yang Mirage, nanti kita cobain satu sampai kemudian si Koan si Mantra dan nanti Samsara ya. Samsara. Oke, itu muncul 2025 ya. Samsara itu sebenarnya belum muncul. Oh, belum muncul? Belum muncul. Jadi ini Oh, pertama ini baru. nongol ini. Baru pertama nongol. Iya. Wow. Terakhir muncul nih Sombra Memoir. Oke, menarik. Oke, nah ini nyambungnya ke tadi. Gua penasaran pesen apa nih yang lo mau sampein dari setiap aroma-aroma yang tadi ini, yang katanya nggak cukup dengan medium visual audio sampai akhirnya harus jadi brand. Iya. Emang apa sih yang lu lagi bayangkan di teman-teman tim Koan tuh sampai harus bikin brand itu apa? Dasarnya apa gitu sampai seserius ini gitu. Karena bisa nyantai kan? Iya, Udah iya. mah bikinnya lama, jualannya juga di Indonesia ya tahu sendiri, Iya, betul. butuh mentalitas tersendiri yang cukup kuat struggling untuk konsep-konsep parfum artisan ya kalau gue bisa bilang ya kata gue. Iya. Mungkin ada pertanyaan apa sih bedanya artisan sama yang pabrikan atau maklun, let's say ya artisan tadi salah satu prosesnya kita sama simak tadi dari crafting ya pendekatannya. Crafting, dari Ya, konsep, dari segala konsep macam. semuanya menjadi aroma baru Iya. yang bukan mengambil aroma yang sudah ada. Dengan kata lain cloud or dupe. Iya. Tentang kemudian aroma-aroma ini remind something. Balik Ya sama lagi. kayak Iya, nada. iya. Musik juga kita dengerin Queen, Beatles juga kita ngingat beberapa band-band sebelumnya. Karena kan notasinya do re mi fa sol la si do. Iya, Sama aja kan. sama. Notasi aroma kan jauh-jauh. Citrus lagi, Iya. wood lagi, Floral. lagi, kan Floral. jauh-jauh. Bedain komposisi tadi itu ya. Iya. Alright, clear ya? Clear. Oke, lanjut. Dari masing-masing ini story-nya gimana? Gue penasaran yang Mantra dulu deh. Mantra ini gue honestly udah pakai Bro and Sis. Ini wangi yang gue ngerasa uniqueness-nya tuh ada sisi animalicnya kalau bicara accord, tapi ada sisi citrusy-nya juga. Agak-agak metalik kalau di hidung gue. Iya. Tapi itu menjadi unik. Sekaligus juga aroma ini tuh ada sesuatu yang gua jujur ya, ada sisi spiritualnya aja gua ngerasanya. Nggak bermaksud ngaitin dengan namanya, nggak, tapi itu yang gua rasa aja. Iya. Itu yang gua rasain. Emang kayak gitu pesan yang mau disampaikan? Memang, jadi mantra itu sebenarnya Oke. mungkin balik dulu ya sebelum Yes. spesifik ke mantra. Sebenarnya Koan itu ngerilis lini utama itu namanya The Journey Series. The Journey Series, The Journey oke. Series, seri perjalanan. Jadi yang pertama itu mantra sebagai gerbang.
Oke, Mantra ini pembuka. pembuka ya. Ya, habis itu masuk ke memoir series. Oh, yang ini. Ini nih, ini Oke. versi roll on memoir. Itu Oke. mencoba mengulik esensi dari memori manusia. Alright, ini tadi gue udah cobain. Hmm. Kita cobain lagi langsung, terus gimana? Lalu habis itu baru masuk ke samsara. Ya, ini ya. Tapi dia bentuknya ini roll on kok ini Roll ya? on. Oke. Habis samsara nanti masuk dimensio series. Itu roll on juga. Dan terakhir nirwana. Alright. Nice. Ini agak-agak pedes nih kalau dari sisi aroma, agak spices. Realistik kayak apa ya? Daun-daun gitu itu gua kerasa. Kalau dari warna apa, Cu? Ada hijaunya di sini, ada blacknya di sini. Warna-warna yang agak-agak kontemplatif lah ya. Kayak gitu. Langsung satu kita bahas. Asik. Mantra dulu. Mantra itu kalau di box paling belakangnya itu ada gambar ikan paus. Oke, ini ya. Box paling Dan belakang. di Oke. bawahnya itu ada dasar tempat dia nyelam itu kayu. Oke, ini ya kalau dilihat Ya. ya. Alright. Nah, ini menceritakan apa nih? Jadi sebenarnya Koan itu mau parfumnya, simbol logonya, visualnya, sama trailer di sosial media tuh nyatu semua. Dan yang mau diceritain apa? Yang mau diceritain itu ikan paus itu melambangkan manusia karena ikan paus mamalia. Oke. Dan ikan paus itu menyelam ke dasar samudra paling dalam. Yes. Dan itu seolah bicara kalau manusia itu harus mengeksplor diri dia sendiri Deep inside ya. ke dasar paling dalam. Dan di bawah itu ada kayu. Kayu itu simbol dari Gaharu. Gaharu ini sendiri bisa dibilang kayak rajanya kayu. Satu lagi kayu yang sifatnya spiritual karena di berbagai kitab suci keagamaan sering disebutkan Gaharu. Dan itu melambangkan saat dia mencapai ke kedalaman yang ditemukan itu rahasia apa namanya Kehidupan. pengetahuan yang selama ini terbenam di Dasar lautan. di diri dia sendiri Ya, sebenarnya. filosofinya ke dalam diri ya. Ya, makanya di sisi aroma awal semprot itu fresh, itu melambangkan kehidupan awal manusia. Oke. Terus ada oke. aquatic, itu deep aquatic, Ini ya. kita menyelam. Oke. Dan terakhir sisi ada kayak incense tipis sama animalic. I see. Jadi Dalam mantra. bos. Dalam bos. Jadi Dan- mantra itu sebegitunya ya. Dan kalau dilihat di simbol depan ini mandala. Mandala ini ada 8 sudut. 8 sudut ya. Ini ya berarti ya maksudnya ya. Ya. Oke. 4 sudut terus di double jadi 8. Itu ada ceritanya kalau orang nggak tahu dibilangnya ya, Apa nih ceritanya? Ini sebagai yang bikin nih anak visual design ya. Coba jelaskan ini apa nih? Jadi mungkin kalau kita lihat satu sisi itu ada 4 dulu di tengah. Oke. 4 di 4 tengah. itu melambangkan 4 Iya. elemen pembentukan Oke. api, air, tanah, udara. Udara itu dilambangkan ozonik di aroma. Oke. Di sini ada ya. Air itu ya oceanic, deep oceanic di Yes. aroma. Terus api itu incense tadi, dan tanah itu ya wood sama animalic. I see. Dan 8 sudut tadi, ke semua 8 itu melambangkan 8 perjalanan menuju nirwana. Oke. Karena habis mantra, habis itu memoir series 3, berarti udah 4. Tambah samsara, tambah 3 lagi dimensio 8, baru nyampe nirwana. Dan lo terjemahkan di dalam Visual. tersebut yang diwujudkan di aroma ini. Ya. Oke, lumayan ya lo. Mabok deh. Apa yang paling struggling untuk mantra? Untuk bisa mewujudkan maksud lo tadi itu sampai dapat yang dimaksudkan. Itu Paling berat, paling struggling apa? dapetin base paling dasarnya. Itu ya aroma animaliknya susah dijelasin. Lo susah dapetin. Itu susah dapetnya. Itu berulang kali sampai 150 formula lebih. Animalik yang dimaksudnya kan bukan animalik kan banyak Ya, versi ya. ya. Kita kayak gini, kayak tadi bagi ke musik, chord itu kan berbagai macam komposisi, Ya. somehow kita bisa dapetin chord tertentu, Bisa mayor, minor. kayak gitu-gitu kan. Ya, sama juga. Ya. Ini yang paling struggling, animalik kayak gimana yang lo pengen dapetin banget? Animalik ini kalau kita bilang animalik, pasti orang nganggapnya binatang kotor, Ya, jijik, dirty gitu-gitu ya. udah nggak mau. Skanky gitu-gitu lah ya. Sedangkan di sini kita pengen ngangkat sisi kontemplatif, meditatif. I see. Mau nggak mau bagian kotor harus dibuang. Oke. Dan disisakan bagian yang bersih.
Aku dapet sih, itu yang aku kena. Sesuatu yang belum bisa aku gambarkan apa, kayaknya itu kali ya. Maksudnya hanya bisa dirasain, jadi Iya. kayak ada sensasi spirituality-nya aja di sini. Iya, kayak ngerasain sesuatu tapi sulit Sulit. jelasinnya. Oh, yang pertama dong, yang lo nggak Iya. bisa nyampein apa Iya. itu. Tujuannya di Ini situ. kita nggak cocok kalau ya mau beneran kejadian deh. Gue nanya apa, nyambung ya ternyata. Oke, nice. Nah, jadi gitu perjalanannya panjang. Nah, bikin mantra ini tadi 150? 150 lebih formula, Formula. itu 1,5 tahun. Wow. Jadi formulasi satu nggak kena, bikin lagi, Bikin lagi, terus, bikin terus, lagi. terus, dan terus sampai Sampai- ketemu ini. Ya. Habis itu udah jadi, diemin lagi 6 bulan. 6 bulan, baru lu botolin, jualan. baru jualan. Jadi dapat untungnya dari mana, Bos? Ya, idealis. Sebenarnya Kawan itu awal rilisnya bukan mantra, Kak. Oh, bukan mantra. Sebenarnya Oh, ini yang dulu classic tadi. series. Ada nyambung dengan Journey nggak sih sebenarnya mereka ini berdua ini? Enggak, itu di luar. Jadi satu sisi Oke, kayak ini warming up kali ya. ya manasin mesin dulu lah, kayak mesin mobil Oh, nyalain. ini aroma pemanasan. Ini aroma pemanasan. Dan- Kita kesini dulu sengaja ya. Ini aroma pemanasan. Jadi kayak latihan-latihan baru masuk sini. Iya, Oke. dan ngejarnya itu pengen yang aroma mungkin kalau orang bingung apa, semprot pakai udah jalan enak gitu, Yes. nggak ganggu orang. Oke. Makanya namanya classic series, casual series. Si Mirage ini. Si Mires sama Crimson. Oke, Crimson gue suka banget. Anak gue suka banget Crimson. Crimson. Crimson itu anak gue suka banget. Ini sampai sekarang loh dia masih pakai. Anakku suka yang aroma-aroma unik-unik kayak gini. Jadi ini juga ada fruity-nya, Fruity, strawberry, ya, terus red fruity, red terus fruity, yes. masuk ke red floral. ada cherry, ada strawberry, tapi in the different ways menurut gue. Karena Ada fizzy kayak fresh gitu. yes, tapi beda, agak-agak bitter-bitter khas realistiknya gitu yang gue Iya. rasain. Dan ini memang easy. Coklat-coklat gitu kayak gue nggak tahu ada apa tidak, tapi itu yang gue rasain somehow. Nggak tahu juga ada apa tidak, tapi fruity red fruits. Ya, Kalau dari Kwan sendiri, level apanya yang dikejar dari idealisme yang lu maksud tadi? satu dari sisi teknis mungkin, udah bikin casual ya. Maksudnya kalau cuma kita bikin aroma yang sekedar enak, mas pleasing lah, itu dibilang susah enggak. Oke. Dan kalau kita bikin aroma yang unik, yang orang belum pernah nyoba cium, terus message yang kita mau sampaikan ini bisa tersampaikan, itu punya kepuasan sendiri. Itu dari sisi kepuasan. Oke, sisi kepuasan. Oke, sempat sisi kepuasan ya. Ketiga, ya itu legacy sih. Legacy. Ngerti. Udah terjawab. Kalau udah ngomong legacy udah selesai ya. Sudah terjawab. Dan itu udah level paling top sebenarnya menurut gua, dan sayangnya di kita tuh nggak cukup bisa dihargai ya kayak gitu-gitu ya. Maksudnya Ya, mungkin karena di market secara umum lah kayaknya. Ya. Nggak hanya Indonesia sih, tapi secara umum khususnya di market parfum Indonesia. Lu sebagai seniman, gua boleh bilang setelah dengar cerita, lu ngerasanya sekarang ini dapat apresiasi yang sebanding nggak sih dengan kreasi yang sepanjang ini yang lu ceritain gitu? belum Baik. sih. Kita bagi dua segmen dulu. Mungkin dari sisi komunitas ya, komunitas kita komunitas. niche perfumer ya. Di Indonesia, Di Indonesia spesifik, oke. artisan itu bisa diapresiasi. Tapi di sisi konsumen, Oke. target market kita konsumen Secara langsung, umum. ya secara umum itu mungkin belum, dan menurut saya wajar sih karena industri parfum Indonesia itu boomingnya langsung langsung meledak gitu, Oke. dan secara literasi pengetahuan edukasi pun masih Belum cukup masih masif. minim ya, Alright. dan menjembatani itu pun ya mungkin dari influencer ya, dan kebanyakan pun nggak semua influencer, ya mohon maaf, nggak semua influencer paham raw material juga kan. Teknisnya. Jadi kita sama-sama belajar yuk, termasuk diriku. Orang yang udah tahu. Harus belajar juga lah, gua masih belum selesai urusannya ya. Jadi belum tuntas ya, masih belajar juga. Kalau dibilang teknis itu sebenarnya nggak perlu sampai yang level tinggi, tapi minimal tahu dulu patchouli itu asli baunya kayak gimana sih. Ya raw-nya lah ya. Karena banyak orang yang bilang, gue suka bau patchouli nih, suka bau oud nih, karena nyium Tom Ford atau apa. Dikasih Jadi. beneran, muntah. Secara general ya, mengapresiasi parfum itu masih sebatas tuh wangian buat nambah kesan aja, kayak ya lifestyle fashion gitu. Oke, padahal story-nya tadi lu ceritain sampai segitu deep-nya ya. Oke, ini bicara yang si mantra ya. Mantra. Nah, sekarang kita agak langsung masuk dari yang sini kemudian ke sini. Ini Memoir apa nih? series. Jadi memoir series itu ada 3, satu Somga, satu Velo, satu lagi terakhir Lumiere. Itu belum Lumiere. belum rilis dua-duanya. Oh, di mana sih yang Sombre Memoir? Ya, yang baru rilis Sombre Memoir. Oke. Dan memoir ini ya sesuai namanya, memori. Itu mengeksplorasi memori, tapi bukan dalam arti
make ini terus memori yang kita punya muncul. Enggak, Muncul. karena tiap orang kan beda-beda Betul, memorinya. betul. Tapi esensi dari memori yang diambil. Dan di Sombre namanya Sombra Memoire, memori gelap. Memory Club. Ya, dan Oke. esensi gelap itu dituangkan ke dalam parfum. Jadi kayak kita mengenang masa lalu yang gelap atau masa sekarang ya, yang gelap. Oke. Dan sesuatu yang gelap itu kan nggak harus jadi satu pengganjal terus putus asa, udah selesai itu enggak. Tapi dari bagian gelap ini memotivasi kita buat berjalan lagi lebih jauh. Makanya ada aroma green, itu dari magnolia. Nah, iya, ada hijau-hijau tadi yang gue bilang ya. Iya. Ada kerasa. Ini hijaunya tuh lebih kelembab sih kalau gue rasanya Dan kategorinya. gelapnya pun nggak gelap yang sampai jijik kotor, enggak. Bukan. Masih yang bisa dipakai, dinikmati, orang cium pun masih nggak sampai lah. Kayak dibilang black pekat enggak, mungkin abu grey banget juga enggak ya. Noir. Kayak Noir gitu. Oke, ini yang bridging dari sini ke sini gitu ya. Sini nanti diekspor sampai 3. 3, tadi itu ada Baru apa lagi tadi selain ini? Velor sama Oke. Lumiere. Oke, kalau ini nih aromanya tadi ada nuansa darknya sedikit, ada animalnya juga Ada gue animal. ngerasanya. Kemudian juga agak-agak metaliknya, kemudian ada kayak earthy gitu gue Earthy, ngerasa. ada. Iya. Itu yang Tobacco leather ada. pantesan masuk. Dari tadi gue sniffing. Masuk. Tapi leathernya in the different ways, lebih agak pedes ya. Ya, Oke. Terus baru mulai masuk ke habis itu baru ke Samsara. Samsara. Oke. Jadi Samsara gimana nih? Samsara itu sebenarnya kalau definisi langsungnya itu siklus kehidupan, kelahiran, kematian, dan ada prosesnya dalam kehidupan itu kita ngalamin apa. Dan salah satu yang dialamin itu memori ini. Kita ada sedih, senang, Betul. Kompleks di sini. Iya. Satu. dan itu muter sampai kita meninggal, terus hidup lagi, reinkarnasi kalau di Hindu Buddhism ya. Oke. Dan itu namanya samsara. Oke. Itu masih satu lingkaran muter-muter. Dan itu coba direpresentasikan Interpretasikan di sini. di aroma. Aroma awalnya pasti kayak manis, floral, Iya. Gua ngerasa fruity. yes fruity tapi kayak ada rubber khas tapi Iya. in the good ways rubbersnya gitu ya. Ada kayak kering, pahit, terus ada Iya, vanilla, hangat. hangat betul, agak-agak rubbery tapi in the fruity ways gitu ya. Itu kan simbol dari kehidupan. Fresh awal fruity itu kayak anak kecil baru lahir, lucu, imut gitu. Iya. Masih fresh, habis itu di jalan kehidupan, ada rubbery ya. Ada penganjal hidup ya. Iya. Sedih, senang, segala macam. Kelenturan segala macam. Dan ada pahitnya dikit sih kalau Ada di pahit. itu dari patchouli. Iya, Dan iya. semua dibungkus di vanilla tincture. Oke. Itu buat ngasih kehangatan. Jadi jangan kita pandang satu kehidupan itu, satu siklus itu kayak satu apa ya? Kayak satu hukuman atau gimana. Oke. Tapi kita harus memandangnya dalam skop yang luas. Spektrum yang lebih luas ya. Lebih luas kalau itu sebuah pembelajaran. Dan itu dibangun kehangatan tadi. Alright. Dan ini adalah endingnya dari journey ini ya. Enggak, nanti Nggak, ada Nirwana lagi. itu Oh, satu lagi. belum rilis. Oh, lu lagi on process On Nirwana. proses. Jadi sebenarnya ini belum rilis juga. Ini belum rilis juga. Ini belum rilis, tunggu 2 lagi baru ini dirilis. Ah, jadi ini gue oke dong ya, terhormat sekali nih, langsung gue bisa sniffing. Ini oke loh. Oke. Ini langsung gak sabaran untuk nanya harga, tapi tahan dulu ya. Oke. Sebelum kesini, jadi ini artinya journey ya, tadi lu ceritain itu Journey ya. series. Life journey, perjalanan kehidupan yang lu coba interpretasi melalui Ya, aroma itu ya gitu kan. kehidupan secara universal lah. Nggak Universal. cuma manusia, nggak cuma saya, nggak semua penonton, nggak cuma Kang Edi. Iya, ya secara luas lintas suku, ras, agama. Iya. Kan. Jadi ini tadi itu baik lagi ketika gua sniff mantra itu gue coba netralin, berusaha tidak terpengaruh dengan nama mantra itu sendiri, tetapi yang gue rasakan adalah level of spirituality itu yang gue kemudian ada something yang kayak apa ya gitu yang nge-trigger ternyata tadi ya filosofinya sedalam itu. Karena nama sendiri minjem sebenarnya, karena kalau bikin nama sendiri, istilah sendiri itu susah. Mending minjem dari yang udah ada. Betul, membantu ya. Ya dari warisan nenek moyang kita lah, dari Sanskerta. Oke. Itu jadi nyambung. Dan ini nanti ada Nirwana, ini Samsara tadi. Samsara, Dimensio, baru Nirwana. Oke, Samsara, Dimensi, baru Nirwana. Dimensio itu mengeksplor alam kesadaran. Oke, kalau ini tadi apa tadi kesimpulan sederhananya? Interpretasi dari lingkaran kehidupan. Lingkaran kehidupan. Jadi satu di aroma sini. Di rumah sini. Ada senang, ada bahagia, ada sedih, ada marah, semua jadi satu. Dan itu dibungkus dalam satu kehangatan. Baru bahwa apapun kehidupan itu sebenarnya esensinya itu hanya untuk menempa diri kita. Iya, pelajaran. Menghadapi kehidupan ini dengan penuh semangat.
Nah, ini aroma yang memotivasi teman-teman semua ya sebenarnya kalau diresapi lebih jauh ya kan. Ini bapaknya ini motivator melalui aroma ya. Ternyata seperti itu gue baru tahu nih. Inilah gue seringnya podcast sih gue bisa karena gue percaya vibrasi soalnya, Jens. Gue tuh percaya vibrasi. Maksudnya sesuatu yang dilakukan atas dasar niat tertentu itu pastinya nyetrum ke pihak yang menerima pesan itu. Dan itu hanya bisa dirasakan kalau yang bikinnya langsung. Kalau nggak itu langsung agak-agak hambar gimana gitu ya. Bahasanya kurang berkarakter, kurang berjiwa. Iya, soalnya kena. Alright, menarik nih. Ini unik semuanya dan DNA juga ngerasa ada taste yang gue bisa tangkap setelan James kalau bikin ada animalik-animaliknya, ada agak unik-uniknya, tapi masih ada sisi-sisi amannya gitu. Seru. Nah, yang dua ini gimana nih? Ini kan kayak foreplay ya, kayak pemanasan istilahnya. Ini Reg ya, ini kalau nggak salah yang min gitu deh, bener nggak sih? Min ya bener. Bener ya? Yang gue jalan pagi pakai ini. Yes, ini buat nge-gym enak banget. Enak banget. Ini minnya tuh kayak sumringah gitu ya, kayak min in the fruit. Ada fruity-fruitynya nggak sih? Atau herb? Fruity, herb ya? Herb ya, lebih kan aromatic herb. Sama jasmine. Tapi enak banget ini, minnya beneran, ini enak banget. Gua nggak play ya, cuman Koan si Mirage sih enak, minnya enak banget. Bener-bener. Oke, jadi ini kayak sebelum mereka berdua ini ada, ini dulu ya? Ya, ini dulu sebelum explore lebih jauh. Karena ya ini bagian dari pembelajaran juga. Oh, part of learning-nya lo juga. Tapi pelan-pelan nih dimatiin sih yang dua ini. Kenapa? Udah enak loh ini lo. Langsung kaget, kenapa? Ini buat jualan oke lah menurut gue. Tapi atau punya alasan tersendiri lo? Di brand Koan, kedepannya bakal fokus ke The Journey series sama terakhir nanti ada Atar. Versi Atar. Kenapa lo milih segmentasi yang agak-agak niche gitu ya? Bukan di Koan ya, tapi yang dua ini bukan yang mati total. Oh gitu maksudnya. Tapi ada brand baru lagi. Ada brand baru lagi, tunggu ya, brand baru, tenang ya. Itu main-main menarik ya mereka ininya ya. Jadi sisi idealismenya terpenuhi di Koan ini. Kalau misalkan lo lagi pengen explore aroma yang berbeda-berbeda, nah beberapa varian tadi bisa jadi optionnya. Nah gue dengar lo juga bikin kayak aroma healing, ya nggak sih? Iya, beruang. Gue pernah dikasih. Nah, ini nih. Jadi ini gue pernah dikasih ini juga. Jadi Jamesnya juga bikin ini juga nih aroma terapi kayak gini. Namanya minyak beruang ya. Itu full boxnya. Oh ini full boxnya nih. Ini minyak beruang nih. Ini oke loh. Ini apa namanya? Aromanya itu ada lavender, tapi untuk bisa healing gitu ya. Lebih aromatik sih jatuh. Lebih aromatik. Cengkeh, kayu manis, menthol. Aduh enak. Ini kalau buat masuk angin gitu mual segala macem. Iya bener ini. Tapi dalam posisi yang nyaman. Itu yang gue rasain. Ini agak jauh nih loncatnya nih ya. Kalau dari parfum kok jelas gitu. Ini gimana ceritanya kok tiba-tiba parfum? Minyak beruang. Apakah dinamakan beruang biar minyak ini menghasilkan uang untuk kemudian bikin parfum? Ya cocokologi gue. Gimana tuh? Jadi awal ceritanya punya raw material banyak ya. Essential oil. Dan buat dipakai ke parfum pun nggak semua. Kayak cinnamon tuh susah. Iya. Cengkeh susah. Betul. Agak tricky ya, bukan mustahil tapi tricky. Dan di line up-nya Koan kayaknya nggak bakal kepake sih. Dan daripada mubazir dibuang, dipikirin gimana sih kalau diolah. Karena waktu itu kepikiran, kan main parfum nih, aromatik. Dan kepikiran minyak angin di Indonesia itu yang ngasain brandnya itu aja pasti. Iya. Dan kayak kayu putih ya, ada brand tertentu terus. Dan sisanya itu import dari China atau Thailand. Kenapa kita nggak bikin sendiri? Jadi sisa material itu digunain, digodok lah jadi minyak angin beruang. Minyak angin beruang. Jadi ibarat kata minyak angin ini sendiri kan kayak hal yang sudah tradisional dari zaman dulu ya, yang kita gunakan. Betul. Kenapa nggak kita olah jadi sesuatu yang lebih kesannya modern? Jadi biasa orang pakai minyak angin baunya kayak orang jompo gitu ya. Kenapa kita nggak bikin yang fresh, yang aromatik, anak muda bisa nikmatin nggak enak loh bener. Ini enak. Jadi boleh dibilang kayak wangi tapi healing ya. Iya. Teknik parfumery disalurkan ke minyak angin. Teknik parfumery disalurkan ke
minyak angin. Angin. Jadi kalau lu pengen rasain aroma minyak angin versi parfumer, nah ada minyak beruang. Kenapa beruang? Kan banyak hewan-hewan yang lain. Iya, iya. Kenapa nggak minyak paus gitu, atau minyak civet gitu, atau minyak tupai? Kenapa beruang gitu? Awalnya kan minyak angin beruang ini dimasukin ke kewan. Ah, Habis itu kayak ngaco nih. ah. Orang lihat mau beli parfum kok ada minyak angin. Oke. Terus dibuang. Terus dibikin lah jadi satu brand Soma Herba namanya. Soma Herba, oke. Itu di boxnya ada Soma Herba. Oke, itu nama brandnya, oke. Nanti turunan itu minyak angin beruang. Kenapa namanya beruang pertama? Karena rasa hangat yang didapat tuh seolah dipeluk beruang. Oh gitu, filosofisnya. Beruang bulunya tebal tuh. Ngerti, Kalau ngerti, dipeluk ngerti. hangat. Kalau cakar sakit. I see. Dan nextnya ada minyak angin panda. Baru gue mau ngomong deh, kenapa nggak panda gitu? Kenapa beruang? Oh, bakal ada nanti. Ada panda itu lebih green aromanya. Oh, jadi lo kayak ada lini lagi selain si Koan yang emang parfum. Berarti akan ada 3 nih ya, berarti yang satu ini, kemudian Iya. Koan yang lebih kayak artisanal Iya. scent gitu, sama yang healingnya. Healing. Dan minyak angin ini sebenarnya kalau habis kita ngedevelop ya, kan hidung pun jadi capek. Dicium lah minyak angin ini kayak nge-refresh. Betul. Ini gua rasa, ini Anda sih berasa banget gitu. Berasa banget lebih apa namanya, uplifting gitu ya. Biasanya orang nyiumnya kopi ya. Kalau saya pribadi ngindarin kopi karena salah satu bahan baku ada kopi juga. Betul, betul, betul. Itu malah jadi kayak apa ya, Iya. kayak ngedistract juga ya Iya. akhirnya. Oh wow, menarik, menarik. Jadi kayak gitu gambarannya bro, itu semuanya. Kalau misalkan lo pengen tahu lebih jauh aroma-aromanya yang lebih mendalam lagi, lebih kayak yang lebih filosofis lagi, nah Koan ini menurut gue bisa jadi pilihannya. Nah, ini pasti ada yang penasaran dengan semua effort, struggling, waktu segala macam, halang rintang, badai, topan. Semua hal yang tadi lo bilang, apresiasi apalah segala macam secara konsumen. Ini harganya berapa nih lo bandrol buat Mantra, buat Samsara? Ini dulu deh, lo ngebandrolin berapa nilainya dengan perjuangan lo sampai jadi aroma signature seperti ini? Ya, kalau yang mungkin klasik dulu ya. Klasik dulu, Dari oke. yang awal. Oke, yang awal. Klasik itu sekitar di toko online 160 ribu. 160.000? Iya, di bawah 200. Nggak kemurahan gitu. 30 mili. 30 mili. 30 Ya, mili. kalau Lu ngerasa itu cukup worth it? sebenarnya Dengan- margin tipis ya. Oke, margin tipis. Tapi maksudnya ini kayak pengenal lah. Oke, secara Karena bisnis lu kenalin dulu lah ya. satu sisi ngenalin brand, satu sisi kita secara nggak langsung edukasi konsumer Oke, juga. jadi kayak nge-bridging dulu. Jadi nyobain artisan itu dalam versi, Versi yang affordable. Affordable-nya, alright. Jadi ini bukan aroma fragrance tertentu yang udah jadi parfum, terus lu otak-atik jadi enggak ya? Enggak, Ini enggak. From the raw ya Ya, intinya, raw. itu yang perlu di make sure ya. Biar kita clear konteksnya. Oke, seperti itu. Kalau yang ini, Mantra 1,2 juta di 1,2 juta. online store. Karena online store sendiri tahu ya ada potong-potongan Iya, segala macam iya, pajak. iya. Kalau aslinya ya mungkin ya satu sama di bawah satu dikit lah. 1 sama di bawah 1 dikit. Ya karena ada Alright. pajak. Iya. Harus bayar pajak Ya dengan kan. perjalanan segitunya, gue pikir very worth it. Iya, karena kan satu Very worth it. raw material. Kita pakai Iya, iya, natural. Kedua botol harus impor. Iya. Dan packaging. Plat segala macam, packaging, Iya. mikirin segala macam, A, B, C, D, F, G. Karena packaging ya mau nggak mau di harga situ harus hard box. Yes. Dan konsumen kita kan masih di sisi gue ngeluarin duit segini mahal, dengannya yang di atas lah gitu. Oke, gue ada tergelitik pertanyaan terkait dengan itu, tapi ini dulu deh. Ini berapa sama? Samsara belum rilis jadi Oh harganya belum tahu, belum lo masih belum ya. hitung-hitung segala macam. Tapi kan secara umum tuh konsumen kita masih ngerasa, malah nih buat lokal nih, Iya. harga sejuta nih, ya. Daripada itu mendingan gue beli yang Iya. Timur Tengahan nih, Iya. harganya masih bisa terjangkau, cuman 300.000, 400.000, tapi udah full bottle. Lu sendiri sebagai kreator aroma atau seniman aroma, ngerasanya gimana sih? Sebenarnya itu kembali ke hak konsumen ya. Nggak ada salah, nggak ada benar. Dibilang oke. bener-bener aja. Mereka yang punya duit mau beli, mungkin mau nyicip aroma dari brand desainer yang mahal ya, terus didup sama Iya. tim teng dengan harga yang miring, ya oke-oke ya. Oke aja. Sekedar ngetes. Tapi kalau Bijak sekali jawabannya. Ya. Oke. untuk mengapresiasi, maksudnya udah koleksi udah banyak nih, berarti duit udah banyak dong. Kenapa nggak coba apresiasi lebih dalam sih ke sisi artistik Dari sebuah aroma dari lokal. sebuah aroma ya lokal ya mungkin, karena kalau kita bicara lokal banyak brand lokal itu yang ngangkat juga budaya lokal. Betul.
Ini juga salah satunya beberapa Iya. juga angkat sisi itu ya. Dan kalau Koan sendiri itu filosofi di development ya. Kita coba menggunakan raw material sebisa mungkin dari lokal. Kecuali yang nggak dapat misalnya siamut di Santara, mau nggak mau ya belinya impor gitu. Tapi kalau kayak gaharu ya dari Kalimantan ngambilnya. Jasmine pun pakainya jasmine Jawa itu lokal. Itu yang jadi jadi value-nya yang lu tawarin di Koan ya. Karena kebanyakan orang kan jasmine sambak Iya, dulu, iya, gitu. iya. Rose pun rose Bulgaria. Iya. Kenapa nggak yang lokal gitu? Betul, Kan betul. lokal pun enak ya. Sebenarnya. Tinggal diolah aja. Ya, tapi ya itu tadi belum terlalu dapat tempat yang sebanding aja dengan apa yang dikreasikan dengan sepanjang perjalanan tadi lu ceritain itu. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang di artisan pun juga mungkin merasakan hal yang sama karena di bab harga ini cukup struggling, dikasih harga terlalu murah juga nggak Iya. nutup, dikasih harga mahal juga nggak nyampe Iya, gitu kan ya. karena satu sisi dilema juga. Semisal dibikin aroma yang anggaplah unik gitu. Terus dijual dengan harga yang miring, affordable, anggaplah 200, 300. Itu tetap dikomplain juga pasti. Nggak habis-habis ya. Karena di level segitu mungkin ya konsumen lebih nyari aroma yang fresh, floral, gourmand, yang easy to wear, dar door, Oke. durasi 12 Iya, jam. 12 jam sampai besok pagi gitu ya. Ya, kalau bisa Ya setahun. mungkin ini agak dalam nih ya. Ini kayak ada sisi emosional terdalam ya. Lo ada keresahan apa terkait dengan tadi saya kayak ada sebelum setahun kayaknya kesel banget. Ya. Bukan kesel kali ya, tapi apa gitu yang kayak masih mengganjal gitu yang lo ini kayaknya kurang pas Ya, nih. karena mungkin kurang edukasi di konsumen. Satu, di Oke. literasi di sisi influencer yang kebanyakan yang ya mohon maaf bahasanya mendadak naik. Oke, mungkin karena ngikutin follow the Iya. market wave. Jadi mungkin yang pesan lo pengen sampein teman-teman kita nih, ya termasuk gua juga ini gua refleksi buat gua untuk juga nambah knowledge juga Iya. sehingga kemudian aroma itu bisa dihargai lebih lagi gitu dari proses kreasinya gitu. Sebenarnya belajar itu kan bukan suatu beban ya, tapi lebih Iya. ke investasi, Betul, bukan ilmu. betul. Dan banyak yang diomongin itu misalnya pakai ini EDP tahan segini, kalau EDT lebih kurang gitu. Sebenarnya enggak. Nggak sesimpel itu. Iya, kalau dibanding-banding si ini Red Crimson itu lumayan tahan. Kuat. Tapi dari sudut pandang lu sendiri sebagai kreator aroma, lu meniatkan untuk bikin sampai long last tertentu atau let it flow sampai ke aroma jadi ya udah nanti jadinya berapa durasi? Kalau berapa lama itu biasa takarannya lewat 3 jam udah sih. Oke, udah good lah ya. Udah good, tuh udahlah. Karena Standarnya segitu minimal ya. yang dikejar itu bukan dari silage projection sama Bukan hanya itu aja maksud lu sebagai kreator aroma. tapi lebih koan ya, khususnya koan itu lebih nyari atmosfer apa sih yang dapat, mood apa yang bisa kita dapat dari Oke. makai. Oke. Rasa apa yang bisa kita dapat. Gitu. Oke. Ya Kenapa kita pakai Dardedor sampai seujung itu terus orang gini-gini Oke. terganggu kan? Iya. Ya ini it's all about mindset juga ya. Iya. Ya mudah-mudahan podcast ini bisa jadi medium untuk harapannya mendapatkan insight tersendiri Iya. bahwa oh iya ternyata pakai parfum tuh tidak serta-merta selamanya hanya bicara SPL lagi sebenarnya. Iya, Udah mulai kita nikmatin lah, enjoying the scent gitu ya. Karena juga realitanya pada saat kita bicara SPL di setiap orang juga beda-beda ya. Beda kondisi ruangan, beda Iya. keringat apa kayak tubuhnya Jadi panas. ketika lu bikin parfum lu fokus kepada pencapaian aroma tadi sampai pada objektif yang tadi lu ceritain. Iya, di mantra ada yang pengalaman temen make itu dia semprot terus dia nggak nyium nih. Iya, gue sama kayak gitu. Tapi orang sekitar nyium. Orang sekitar nyium terus dia pergi tiba-tiba muncul lagi baunya. Iya. Itu di luar ekspektasi. Dan lu nggak menyadari itu kan? Enggak. Oke. Karena yang penting aroma dasarnya tadi itu dapat udah. Oke. Ya itu bonus aja dianggapnya. Yes. Wow. Oke. Tinggal searching aja di IG-nya Koan ya berarti. Koan ya? Fragrance. Koan Fragrance. Nanti situ udah ada link segala macam, lu bisa kepoin. Ini gua thank you banget nih James udah sama-sama, Kak. mau diajak ngobrol nih seru-seruan gini. Share kalau nggak gini kan kita nggak tahu dalaman-dalamannya nih prosesnya sedemikian. Wow gitu, gue dengernya langsung kayak tarik nafas, aduh luar biasa gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini juga bisa dapat satu hal juga bahwa dalam proses kreasi aroma ternyata ya sebegini perjalanannya gitu. Jadi Nggak ada yang singkat ya. nggak ada yang singkat, perlu proses dan perlu saling mendukung juga ya kalau gue Iya. rasa gitu. Jadi kalau bukan kita yang mendukung karya-karya
dari teman-teman kita di lokal sendiri juga, ya siapa lagi gitu. Ada komentar apa terpahit yang lo rasain semenjak bikin koan? Yang lo kayak, gitu. Ada nggak? Enggak sih. Nggak ada, so belum far ada. aman-aman aja? So far aman. Karena ya aliran style kawan kan masih dianggap tradisional campurin modern. I see. Nggak sampai yang eksperimental gimana. Mungkin nextnya nggak tahu. Oke. Gua ngerasa kayak ada unsur-unsur rempah tuh cukup ada berasa. Apa karena dipengaruhi dari di mana lo berasal? Lo dari Sumatera kan ya? Sumatera. Nah, apakah ada dari situ atau kebetulan aja? Kebetulan aja. Dia cocokologi gue. Tapi dengernya beberapa kali ketemu, ini kayak apa, orang Sumatera apa karena ada unsur-unsur, jadi kayak ada unsur-unsur rempah-rempahnya gitu. Tapi enak sih, gue suka sih. Kebanyakan rempah jadi kare. Alright, ini udah panjang banget kita ngobrolin, mudah-mudahan bisa mendapatkan khazanah baru dalam dunia aroma. Ini juga satu sisi juga gue berharap juga kawan ini bisa mendapatkan tempat yang semestinya di konsumen parfum di Indonesia, khususnya dari beberapa brand-brand artisan lainnya. Jadi gue sengaja ngajak ngobrol podcast teman-teman yang bergerak salah satunya di artisan perfumery, karena gue ngerasa perlu banyak orang mengetahui. Iya, karena mungkin kalau kita lihat makin kesini market parfum itu makin saturated, makin rame. Makin rame. Ditambah dengan impor Timur Tengah. Betul. Jadi pada ketutup semua. Dan artisan kan biasanya itu modal tuh habisnya di bahan sama development, bukan di marketing. Betul. Itu dia satu hal menarik. Kalau di artisan habisnya di bahan, bukan di marketing. Ini ngomongnya pelan tapi agak-agak nyelekit gitu ya. Oke. Tapi ya baik lagi, masing-masing brand punya goals ya. Kalau secara bisnis sah-sah saja. Sah-sah saja. Alright. Yang penting saling supporting, saling mendukung, dan teman-teman influencer, termasuk gua juga, ini bisa menambah khazanah keilmuan tentang dunia perfumery, dan aroma itu dinilai tidak hanya sebatas tekstual, notes-notes tadi itu. Jadi tidak hanya sebatas kalau musik, wangi aja. Oh berarti ini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do nih, tapi ternyata lebih dari itu ya. Karena tadi kan notes satu-satu. Kalau udah jadi ini udah jadi orkestra. Orkestra. Ini bahasanya. Kalau udah jadi aroma kayak begini, aroma mantra, dia sudah menjadi sebuah komposisi aroma, menjadi kumpulan nada-nada, menjadi sebuah orkestra yang tinggal dinikmati. Kalau musik di audio, kalau ini di aroma, kita tinggal enjoy aja. Alright, James, thank you so much for the time. Sama-sama, Sukses buat kawan. Nanti kita seru-seru lagi, dan anyway, kalau misalkan lo tanya nih di mana sih kok suasananya asik banget ya? Ini kita lagi di Daifu Fragrance Bar. How do you feel in this place? Keren sih tempatnya. Oke. Keren, bisa ngeracik sendiri ya. Bisa ngeracik sendiri ya? Tadi bantu sama Kang David. Yang selalu di Bandung, jangan forget ya, jangan lupa tong hilap datang ke Daifu Fragrance Satu Bar. lagi ini, Tempatnya. biasanya kalau bar-bar fragrance biasa itu kan cuma akord-akord ya. Iya. Ini ada raw material langsung satu not. Jadi kayak tangga untuk pengen dalami dunia perfumery bisa terfasilitasi di sini. Kayak ya? jembatannya. Jadi kayak misalkan lu kan eksplorasi beli nah ini bisa. Bisa minimal di sini, jadi nggak barang yang dibeli nggak sia-sia. Nggak drafting ya di sini ya. Udah enak. Udah enak ya di sini ya. Oke. Jadi itu ya bro, kalau misalnya lu datang dari mana-mana, jadi bisa langsung datang ke Burangrang ya di Daifu Fragrance Bar. Gue biasa sengaja podcast di sini. Balik lagi tadi, saling support, saling dukung teman-teman yang ada di dunia perfumery. Karena untuk menciptakan seperti ini juga tidaklah mudah. Begitupun juga yang bikin parfum ini juga tidaklah mudah. Itu perjuangan ya. Jadi kita sama-sama saling support untuk bisa memajukan usaha di bidang dunia aroma. Mudah-mudahan bisa diapresiasi oleh pemerintah juga harapannya ya. Amin aja lah, intinya kita berkarya. Ya, gitulah ceritanya ya. Sampai di sini aja. Thank you James for the time. Thank you, Kak. Sukses buat kawan, dan don't forget to like, share, and subscribe. I will be right back to you. Bye-bye.